Wala nabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju', lapar. Tuh, mulai lapar. Ya, dari sore di sini, lewat maghrib, duduk, kalau keluar takut ditempatin orang, gitu kan? Mau wudhu berat, tuh, udah khawatir, lapar, nahan-nahan, dibuka apa enggak, lihat bakpao sana, lihat bakpao sini, gitu kan? Macam-macam. Wa naqsi minal amwal, uang berkurang, sudah datang, uang enggak ada, pengen makan, lapar, gitu kan? Macam-macam. Wal anfus, sakit sampai ada yang meninggal. Wabasyiris sabirin. Lihat cara baca ayatnya, cara membacanya. Wabasyiris sabirin. Muhammad SAW berikan kabar gembira pada orang sabar. Di ada orang yang mendapatkan ujian ini malah gembira. Gembira. Siapa dia? Orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itu adalah orang-orang yang punya prinsip saat diuji dengan berbagai ujian tadi. Datang ujian, dia punya prinsip. Ngapain saya mengeluh? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua yang hilang itu punya Allah, bukan punya saya. Jangankan barang-barang itu, jangankan kedudukan, jangankan penyakit, diri saya aja punya Allah. Kalau mau diambil terserah pemiliknya, masa saya nolak? Inna, sungguh kami itu siapa? Tangan kami, mata kami, kepala kami, kaki kami, nyawa kami. Lillah, punya Allah. Diri saya aja bukan punya saya. Masa saya kehilangan sendal sampai marah-marah? Tugas saya cuma nyari. Nggak ada istighfar. Cari lagi ikhtiar. Kedudukan mau ditukar silahkan. Itu cuma titipan. Jangankan kedudukan, nyawa saya aja punya Allah. Kalau mau diambil terserah Allah. Maka kalau prinsip hidup Anda seperti ini, enak tuh. Enak. Anda tinggal ikhtiar. Tapi bukan berarti kehilangan sesuatu didiamkan. Naik bis, kan? Ada orang pemuda bertato, wajahnya nggak enak, tangannya masuk ke dompet ibu-ibu begini. Biarin aja, punya Allah. Banyak maling. Katakan pencuri. Itu. Jadi ikhtiar, ambil solusi. Yang menarik begini. Orang-orang yang saat diuji, di rumah tangga diuji, di kantor diuji, mungkin Allah berkehendak menaikkan status saya. Alhamdulillah ya Allah. Ini kan darimu, pasti selesai. Nggak mungkin Allah engkau titipkan ujian kalau engkau nggak turunkan solusinya. Ya Allah, jangankan itu, ya Allah, kedudukan. Tangan saya pun punyamu. Kalau engkau ingin tukarkan dengan sahabat saya ridha ya Allah. Mungkin dia lebih baik dalam pandanganmu. Terima kasih engkau titipkan kedudukan kepada saya selama ini. Dan mohon terima amalan-amalan saya dalam menggunakan kedudukan itu ya Allah. Jangan jadikan hati saya rakus terhadap kedudukan ya Rabbal Alamin. Apalagi dengan itu saya menyengsarakan orang-orang yang saya pimpin ya Arhamar Rahimin. Ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Jangan biarkan keluhan di salah seorang yang saya pimpin ya Allah menjadikan saya mendapatkan murka darimu. Saya takut ya Allah. Kalau semua pemimpin punya prinsip seperti ini, nggak ada orang saling menjatuhkan untuk mendapatkan kepemimpinan. Dan hebatnya teman-teman sekalian, ketika perasaan itu ada, turunlah kemudian pujian dari Allah. Ayat 157-nya. Ulaika ala salawatim min rabbihim. Orang-orang yang sabar saat diuji menerima. Dia berikhtiar, sabar menerima, terus berikhtiar mengatasi, tidak mengeluh. Dia berusaha, maka dipuji oleh Allah. Allah, Masya Allah. Kamu ini hamba luar biasa. Yang lain mengeluh, kamu bersabar. Yang lain cuma mengeluh, kamu cari solusi. Kamu berikhtiar. Luar biasa. Setelah itu apa yang diberikan? Rahmat. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmat. Kasih sayang Allah turun untuk mengantarkan pada solusi. Jadi begitu Anda sabar, sebetulnya orang sabar itu lebih dekat kepada solusi dibandingkan pengeluh yang mengeluhkan setiap persoalannya. Jadi kalau Anda bersabar saat ujian, Anda sudah mendapatkan setengah solusi. Setengah solusi. Setengahnya lagi Allah akan turunkan melalui kesabaran Anda dalam berikhtiar. Jadi begitu Anda sabar, datang pujian. Turun rahmat. Begitu turun rahmat, lihat ujung ayatnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang yang akan diberikan solusi, petunjuk untuk mengatasi persoalannya. Tuh. Sederhana sebetulnya. Ya, cuman teorinya nggak mudah dipraktekkan, tidak mudah. Ya, kadang-kadang persoalan di rumah tangga selesai dengan senyuman. Tapi untuk senyum aja nggak mudah. Ya, nggak mudah kadang-kadang. Nah, itu butuh kesabaran. Datang persoalan di kantor yang dimarahin anak-anak. Dia udah gambar mau tunjukin kepada Anda karya dia itu selama 8 jam dia tungguin. Begitu Anda datang, dia sambut di depan pintu. Papa, diam kamu. Hah? Kenapa, Pak? Kamu lagi ikut-ikutan. Oh, yang salah siapa? Terus pintu dibanting. Cedah. Salah pintu apa? Kalau pintu bisa bicara, bukan bulan aja yang diharapkan bisa ngomong.
Ya kan? Pintu bisa-bisa dia akan berkata, salah siapa sampai dibanting begini? Salah kamu mau dibanting? Oh, nggak bisa juga begitu. Balik. Nah, kalau Masya Allah, kadang-kadang ibu juga menyambut begitu, Bu, cari lawannya Bu ya. Pak, cari lawannya. Ingat, saya kasih solusi ya, sederhana. Kalau ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, cari lawan positif ya. Itu insya Allah cepat selesai. Cemberut lawannya apa? Senyum. Jadi kalau ada orang cemberut, antum senyum, gak usah marah. Isi cemberut misalnya kan, dicemberut kan datang. Assalamualaikum. Kayaknya kenal. Papa. Kenapa? Udah cerita beres. Jadi cemberut. Antum lagi marah. Kenapa kamu? Emang kenapa? Oh, sudah. Udahlah. Tapi memang teorinya mudah, prakteknya itu tidak semudah yang dikatakan. Ustadz juga sama ya. Sama. Makanya jarang ada ustadz ceramah bawa istrinya, jarang sekali. Ini live ya. Kita selesaikan di rumah ya. Oke, insya Allah. Paham? Jadi sekarang apa ayat-ayat tentang rahmat itu? Kalau sedang punya masalah, kan? Nah, sambungkan lagi. Ayo, teori besarnya kan kerangkanya di Quran surah 17 ayat 82. Apa ayat-ayatnya untuk mendapatkan rahmat tuh? Kalau di rumah tangga ada masalah, bagaimana cara mendapatkan ayat rahmat? Kan kata Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun. Di antara makna rahmat solusi dari masalah. Nah, kalau Anda sedang punya masalah, baca ayat Quran, pelajari, praktekkan dalam hidup. Apa ayatnya? Maka turunkanlah kemudian di Quran ayat-ayat rahmat terkait dengan solusi dalam kehidupan. Contoh, kalau di rumah tangga ayat rahmatnya apa? Turunkan Quran surah keempat misalnya, ayat 34 sampai 35. Kalau ada sengketa suami istri, bagaimana menyelesaikannya? Di situ ada. Dari mulai komunikasi, dari mulai saling berpisah dulu tempat tidur, dimulai saling memberikan pelajaran dulu, saling merenung, sampai minta pendapat kepada orang bijak. Ya, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha ya in yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Ada semua turunannya. Kalau anak-anak sedang punya masalah di sekolah, bagaimana caranya? Ya, sulit untuk paham, ya sulit untuk cepat menangkap pelajaran, apa ayatnya? Turunkan lagi. Kalau di kantor ada persoalan, antum diisengin orang, kadang-kadang misalnya kerja keras antum diserobot oleh orang lain, antum ikut tender, yang menang antum, tapi kok proyeknya dibawa orang, apa ayatnya? Ada. Ya, itu luar biasa. Turunkan ayat-ayatnya 1, 2, 3, 4, ada semuanya. Jadi kalau Anda turunkan itu, baca. Habis sholat berdoa. Kan habis sholat itu zikir kan? Zikir. Apa dalilnya? Quran surah keempat ayat 103. Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullah. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah. Apa di antara makna zikir? Banyak. Istighfar itu zikir. Hadis Muslim nomor hadis 591. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma anta salam, minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tapi ingat, baca Quran pun zikir, karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Menghafal Quran, mengulang bacaan-bacaan itu zikir. Zikir disebutkan di Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 30, ayat 32, ayat ke-40. Zikir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ini bukan bacaan biasa. Kenapa setelah Anda selesai salat tidak baca ayat-ayat itu? Jadi kalau itu dibacakan tuntas, Anda di kantor nih, jeda zuhur. Zuhur jeda tuh. Sebelum zuhur punya masalah. Begitu selesai salat, bacakan ayat-ayat Qur'annya, minta sama Allah. Ya Allah, Engkau yang berjanji memudahkan. Engkau yang katakan dalam firman-Mu, ya Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Engkau menginginkan kemudahan bukan kesulitan. Engkau yang menjadikan solusi ya Allah dalam setiap kehidupan. Engkau yang katakan inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya Allah, Engkau katakan setelah pekerjaan selesai, lapangkan ya Allah, siapkan dan siapkan untuk selanjutnya. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya Allah, Engkau yang katakan kepada Rabbmu kamu bertawakal. Saya sekarang bertawakal ya Rabb. Saya telah berikhtiar, saya telah berusaha, saya telah mengatakan menyampaikan apa yang telah Engkau katakan. Saya telah menjalankan apa yang telah Engkau firmankan. Sekarang saya memohon apa yang telah Engkau janjikan. Engkau akan memberikan kemudahan, saya minta kemudahan itu. Engkau akan memberikan solusi, saya minta solusi itu. Kalau dengan semua hal yang saya kerjakan sesuai petunjuk-Mu belum Engkau kabulkan juga, maka tunjukkan pada hamba di siang hari ini ya Allah. Dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon kepadamu? Minta. Duhai Anda yang besoknya mau ujian, malamnya bacakan ayat-ayat untuk bisa memohonkan kepintaran, minta pemahaman.
Allahumma ya Allah, Engkau yang memudahkan orang untuk belajar ya Allah, Engkau yang turunkan ilmu, Engkau yang menyebut dirimu dengan Al-Alim. Hamba mendekat kepadamu ya Allah, dan Engkau janjikan siapa yang mendekat meningkatkan takwa, Engkau tambahkan pengetahuan, bahkan Engkau ajarkan pengetahuan. Ya Allah, Engkau yang berfirman dalam ayatmu ya Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Engkau tingkatkan takwa, aku ajarkan pengetahuan. Engkau yang berfirman dalam ayatmu ya Allah, wa makana al-mu'minuna yanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Engkau yang firmankan dalam ayatmu ya Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Engkau yang firmankan ya Allah, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya Allah ya Rabb, hamba memohon sebagian dari apa yang Kau janjikan itu. Ajarkan hamba pengetahuan ya Allah. Pahamkan hamba ya Allah. Tingkatkan iman hamba dengan pengetahuan yang telah Engkau tambahkan pada diri hamba ya Allah. Ajarkan dari yang sedikit itu pemahaman ya Rabbal Alamin. Duhai Allah yang menitipkan pada lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisan Rasulmu yang terakhir, yang ketika ia mengajarkan pada keponakannya ya Rabb, pada hambamu Ibnu Abbas ya Allah, dengan kalimat Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon lekatkan kalimat itu pada diri hamba ya Rabbal Alamin. Pahamkan hamba ya Allah. Mudahkan hamba dalam mengatasi ujian-ujian pengetahuan. Datang tuh, minta. Ada semua. Diturunkan ayatnya. Turunkan. Bikin. Anda punya masalah apa? Makanya setiap persoalan-persoalan itu diidentifikasi. Sebelum sholat dilihat. Nanti cari ayat yang sesuai. Minta. Keluarkan ayat itu yang dimaksud. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'un wa rahmatun. Ayat-ayat rahmat turunkan. Jadi kan yang dibaca itu aja. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya sudah, mimpi ketemu jin, jalan di jalan ikutin jin dan sebagainya.